pusaka ini menurut saya istimewa sekali. Belum pernah selama ini saya itu menemukan atau bertemu dengan pusaka sekelas ini. Kedatangan saya ke sini itu ada sesuatu yang membuat saya itu tertarik datang ke dalamnya Mas Vicky. Di sini ada salah satu energi yang saya rasa itu bagus, berkelas, dan ini istimewa lah. Aku butuh istiqomah nih, siap ini, jam sak ini. Nah, bendino, bulat tekad ini, sinkronkan. Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Nah, kali ini saya kedatangan tamu. Ini ya saya anggap sebagai saudara. Ini Kang Zainul dari bumi Banger, dari bumi Banger ya, Jawa Timur. Ini beliau juga YouTuber, nanti bisa di-subscribe, nanti saya Mas ya, saya collab ya di YouTube-nya, saya add. YouTube-nya apa Mas? Pangestu Sanjaya. Pangestu Sanjaya. Jadi artinya kenapa kok saya itu membuat nama Pangestu Sanjaya itu, pangestuning Gusti Allah, awak dewe iku biar berjaya. Berjaya. Di pangestui itu diridui ya, bahasa Islamnya diridui sama Sang Pencipta. Istimewa. Ini ya dari kemarin ya kontak-kontak, akhirnya silaturahmi ke tempat saya. Waktu itu saya sempat silaturahmi ke tempat Kang Zainul, Kang Pangestu ini di sana juga. Ya, kita sharing-sharing tentang pusaka Tosanaji karena beliau ini juga punya kelebihan untuk melihat tayo ya, bahasanya itu tayo, melihat isi pusaka untuk secara lebih dalam. Kalau secara simpelnya mungkin tahapan satu melihat energi ya Mas. Energi. Karena kalau tayo kan prosesnya masih panjang. Butuh beberapa hari kadang seperti itu. Nah, kebetulan di sini juga kita akan membahas pusaka ya dari segi objektif, dari segi logis, nalar maupun mistisnya atau energinya yang kita bahas. Jadi kalau menurut saya itu Mas Vicky, kita sinau kan kalau dalam pusaka itu mempelajari hanya luarnya saja. Ya. Jadi kurang komplit menurut saya. Jadi mempelajari itu secara luar dan dalam. Iya. Agar apa? Manfaat dibuatnya pusaka itu bisa merealisasikan di kehidupan nyata. Di kehidupan sekarang ini. Iya. Eman kalau menurut saya itu hanya melihat pamornya saja, melihat seninya saja, tapi tidak mampu mengaktifkan lah, kalau secara mistik itu mengaktifkan energi-energi yang sudah diciptakan pusaka itu. Nah, itu. Nah, jadi kenapa banyak pertanyaan dari seorang kolektor atau seorang pengagum pusaka, saya sudah punya keris ini kerezekian, ini kewibawaan, kok nggak ngefek ya? Nah, itu. Iya betul. Itu yang harus dipelajari oleh beliau-beliau yang sudah mengagum pusaka, di mana energi-energi yang sudah diciptakan oleh Empu itu tidak sembarangan, dulu melalui tirakat, melalui wahyu-wahyu yang diturunkan Sang Pencipta untuk menciptakan pamor ini A, B sampai Z ya. Iya. Di situ makna-makna itu agar bermanfaat kepada si pemilik. Iya. Ya karena banyak kolektor-kolektor yang cuma banyak pusakanya tapi nggak ngefek. Iya betul. Situ saya banyak selarasnya tidak menyatu ya dengan pemiliknya nggak menyatu. Nah mungkin itu yang kita akan bahas ya Mas ya. Iya. Ya jadi ya semoga ini konten kita bisa manfaat buat menambah pengetahuan. Umumnya juga pecinta baru ini lebih tertarik, lebih mau mencintai budaya kita Mas. Dan itu harapan kita. Bukan sesuatu hal yang syirik ya. Kalau bukan syirik, masalah halal haram, bukan syirik. Ya. Jadi bagaimana kita mempelajari syirik kalau kita pengetahuannya itu sedikit ya. Betul. Kalau kita pengetahuannya itu mumpuni dalam hal apapun, dalam segi arah manapun, kerikil tidak akan dikatakan syirik. Batu Nabi Sulaiman, kalau kita segi pandangnya itu pendek atau hanya sekian, maka batu akiknya Nabi Sulaiman itu juga syirik. Oh iya betul.
Betul nggak? Betul, betul. Wong Nabi Sulaiman pakai batu dan dipercaya sampai sekarang terbukukan, tertuliskan di dalam sejarah siapa yang juga mampu memiliki akiknya Nabi Sulaiman akan menjadi orang terkaya sedunia. Sedunia, iya. Iya, di situ. Betul nggak? Betul, betul, betul. Nah, jadi iya. Kalau kita ngomong tanah Jawa, apa yang diagem? Ya bisa mustika, bisa pusaka, dan banyak hal yang diyakini oleh masyarakat Jawa yang mampu memberikan sinergi atau energi terhadap kehidupan yang kita lalui. Yang kita lalui, iya. Jadi penunjang ya Mas. Penunjang. Karena kalau kita lihat sejarah kan mulai dari Wali Songo, Raja-Raja Jawa, mulai Singosari, Mojopahit sampai sekarang ini pejabat-pejabat juga banyak yang mempunyai keris. Bahkan pasti Mas. Cari kadang Mas, cari. Ada saya juga banyak di telepon beberapa pejabat yang silent lah, dalam artian rahasia kan, sifatnya rahasia bagi mereka. Saya cari pusaka ini Mas, pusaka ini. Itu kan berarti tujuannya juga satu menguri-nguri, mencintai budaya, juga butuh penunjang spiritual, memiliki keyakinan bahwa pusaka ini bisa menunjang spiritual dalam kehidupan mereka sesuai jabatannya seperti itu. Terkadang saya itu dipanggil sama salah satu pejabat. Bukan tidak mungkin semua pejabat, kalau menurut saya semua pejabat yang ada di tanah Nusantara itu pasti memiliki sesuatu keyakinan pusaka Nusantara. Pusaka ya. Itu pasti. Ya, Mas. Kemarin saya juga pernah bertemu dari keturunan Arab, dia Habib. Ya. Beliau menjabat sebagai DPR RI. Saya tidak mau menyebutkan namanya di situ. Dia konsultasi ke saya tentang pusaka. Dan dia meyakini kalau di tanah Jawa itu harus punya pusaka untuk menjadi pemimpin. Iya, betul. Di situ. Untuk sambungan doanya leluhur dulu juga, sinergi alam. Karena, di Jawa kan beda dengan alam yang di Arab, Barat, Jawa ini beda. Iya, beda. Menurut beliau, dia mengatakan kepada saya itu sebagai tiket atau sebagai izin pamit saya itu memimpin di tanah Jawa. Tanah Jawa. Izin ke leluhur yang terdahulu. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi pusaka ini bukan soal syirik halal haram. Jadi pusaka ini mengandung filosofi makna dan energi yang luar biasa kalau kita bisa menyelaraskan dengan sang pemiliknya. Makanya sampai banyak cerita itu bukan cerita dongeng, bukan omong kosong, tapi itu real. Dan sampai detik ini pun itu banyak beberapa pejabat yang cari pusaka ini untuk menunjang spiritual beliau, untuk menjalankan tugas. Kita kan semua di manusia ini kan di dalam kehidupannya tugas Mas. Punya tugas. Ketika kita selesai tugasnya ya kita kembali lagi pada Sang Pencipta. Jadi untuk tugas itu juga apa ya, kita perlu tiket tadi itu, tiket penunjang spiritual, sambungan doa terhadap leluhur. Setiap agama pun ada, saya rasa seperti Islam itu sholawat, itu jalur tembus. Kita minta sambungan doa kepada Kanjeng Nabi. Jalur. Jadi tiap agama, semua agama ada. Logikanya gini Mas, kita ibaratkan mangan bakso ya. Betul, mangan bakso itu pakai tangan bisa, cuman kurang nikmat menurut saya kan. Kurang nikmat, iya. Kalau kita pakai garpu, pasti lebih nikmat. Lebih nikmat, lebih mudah. Menunjang. Jadi dianggapnya dari pusaka ini harapan-harapan untuk penunjang dalam tujuan kita melakoni hidup, menjalankan hidup ya. Iya. Untuk tugas-tugas yang akan kita lakukan di kehidupan. Jadi sebenarnya kedatangan saya ke sini itu ada sesuatu yang membuat saya itu tertarik datang ke dalamnya Mas Vicky. Di sini ada salah satu energi yang saya rasa itu bagus, berkelas, dan ini istimewa lah. Iya. Ya, nanti coba saya spill ya. Mungkin yang mana pusakanya banyak Mas, nanti bisa dipilih-pilih. Ya tadi sempat sebelum kita ambil, kita sempat seri-seri sebentar Mas ya, sama lihat pusaka. Saya juga konsultasi ke Kang Zainul ini karena untuk energi itu ya kita sharing sama-sama sinau bareng. Jadi di pusaka ini kita harus belajar terus. Belajar ya, untuk menyatukan. Kita lihat material, kita lihat ya itu tadi cara menyatukan isi keselarasan ya.
Jadi kita nanti bikin ini Mas, bikin masuk akal antara logika dan mistik itu dibikin masuk akal. Dibikin jadi logis. edukasinya kita itu secara akal sehat diterima lah. Diterima, akal sehat diterima. Bukan cuma sekedar ngomong mistik gini-gini toh. Wah, bukti ini dah ono. Ini gak ada. itu yang susah itu. Akhirnya malah jadi dukun nanti di situ. Dan ya kita harus pandai. Ya, mengkaji itu mengaji, kita juga harus melihat. Jadi juga harus ada bukti, ya kita belajar terus menerus. Karena ya apa, hidup ini kan nyata kan, yang nyata. Cuma yang tidak nyata itu lebih sulit daripada yang nyata. Makanya banyak pejabat yang mencari pusaka itu kan, mereka kan mencari yang tidak nyata dari spiritualnya, tapi dia meyakini. Dan itu memang ada di Pulau Jawa, itu tidak main-main. Pulau Jawa ini wingit Mas, wingit sekali. Ada cerita ini kemarin ya, salah satu seorang pejabat lurah tanpa sepeser pun dia ngasih. Ya yang namanya kampanye kan masih ngasih. Kampanye pasti ngasih orang uang. Ini tidak ngasih plus kemarin ini. Tapi jadi Mas. Saking yakinnya nang guru, terus dia itu wis yakin dari pemimpin, tanpa modal sepeser pun dia ngasih ke masyarakat. Ya jenengi kopi yo nek wong teko dikai kopi ngono Mas. Iku tadi Mas. Jadi ya. Iku saking yakin. Saking yakinnya. Jadi bukan cuma sekedar materi ya Mas. Materi saja. Jadi materi itu nomor sekian. Nomor sekian. Yang penting keyakinan, daya spiritual Anda dan kualitas diri Anda itu baik apa tidak, bermanfaat apa tidak di masyarakat kan seperti itu. Karena zaman sekarang pejabat kan mau jabat duwe piro, duwe piro. M duwe pirang M kata tadi DPR, duwe pirang M. Ya itu karena mereka tidak yakin. Karena ya negara ini sementara seperti itu. Kita manusia-manusia kalau dikasih uang senang, tidak ada yang tidak senang gitu. Tapi sebenarnya banyak cara tanpa melalui itu pun bisa. Kalau sudah atas kehendaknya Sang Pencipta yang di atas itu bisa. Empuk nang pencoblosan itu masih A ya misalkan itu ditakdirkan oleh yang kuasa itu dirubah menjadi si B. Nah, itu yang kita tidak ketahui secara logika. Mungkin yang awal kita bahas pusaka ini Mas Kang Zainul ini juga bawa, karena dalam kondisi sekarang itu banyak masyarakat berkeluh kesah tentang perekonomian. Kita bahas tentang harapan-harapan yang memiliki, jadi apa ya, tentang kerezekian lah. Kerezekian. Jadi kita bahas mungkin teman-teman pengagum pusaka nanti bisa punya motivasi dari harapan-harapan yang kita jabarkan nanti untuk mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah. Oke Mas, saya pengen lihat ini salah satu pusakanya sampean ini. Yang pusaka kerezekian Mas ya. Ini. Yang ini Mas ya. Ini jadi ini memang kalau sinaunya menurut Kang Vicky ini sudah. Ini secara luarnya. Warangkanya Timoho Jawa Timur, karena saya orang Jawa Timur ini Mas. Saya sandangi ini aslinya warangkanya ya Jawa Timur, cuma warangkanya jelek, akhirnya saya ganti ladram. Ini pusaka yang menurut saya cukup ya, secara kita bahas secara objektifnya dulu Mas ya. Ini mungkin bisa lebih detail. Ini pusaka dapur Tilamupe, saudaraku. Di sini ada tikel alis ya. Pijetan tanpa greneng, tanpa tingil, makanya saya katakan ini Tilamupe pamor hujan mas rekan yang berpola 2121. Nah, ini cukup jelas ya, ini anunya ya saudaraku ya. Jadi ini di sini ada selorok kehijauan, tapennya terlihat, pamornya jelas, di tengahnya juga ada besi hitam di tengah ini. Bila ini yang masih misteri ya. Jadi ini tangguhnya kalau menurut saya Tuban Mojopahit ya. Kalau dari ciri-ciri besi ini ya banyak yang mengeklaim ini Pusupo Mas ya. Cuma saya kalau secara isi ya yang pasti energinya sangat besar dan saya sangat cocok. Karena kalau pusaka-pusaka yang di saya pribadi kalau nggak gereng di hati saya iya. Tapi kalau gereng terus saya serak pasti saya simpen.
Ya, seperti kemarin beberapa bulan lalu saya sering dapat naga. Sebenarnya itu istimewa, tapi beberapa sudah ada yang termahar ya. Tapi memang yang megang, yang memahari pantas lah Mas. Iya. Pusaka cocok-cocok Sesuai dengan lah. Sesuai. Beliau memimpin perusahaan, beliau sebagai pemimpin, ada yang jabat itu, ada yang dapat junjung derajat, kemarin diambil Pak Kapolresta juga ada di Jawa Timur. Adalah saya tidak nyebut nama. Nah ini secara material saya katakan ini istimewa. Selorok, tapen jelas, pamornya tergolong utuh meskipun ini ada gerimpis karena saking usianya, saking tuanya. Kalau saya melihat secara objektif, ini material pusaka Tuban era Mojopahit. Tantingannya sangat ringan, tipis kerisnya. Ya, enak dipandang, ukurannya juga ukuran mojo, nggak begitu panjang. Mungkin dari segi hujan mas itu filosofinya ya pasti udah banyak yang tahu untuk kerejekian. Secara luarnya kerejekian. Jadi filosofinya akan dilimpahi rezeki yang berlimpah. Cocok untuk pengusaha, untuk orang wira swasta itu cocok. Percaya tuannya seperti itu. Nah, mungkin kalau dari soal energi sama isi mungkin kita lebih pantas tanya ke Kang Zainul, ini yang lebih paham. Mungkin juga bisa, juga filosofinya nggak apa-apa mas dibahas. Jadi ya, dicampur sama ini kan sudah. Secara luarnya yang dikatakan hujan mas terhenti dengan filosofinya itu tadi, hujan mas kerejekian. Terhentinya di situ kan. Ya, di situ. Kita buka lebih mendalam lagi secara logika ya. Jadi mistik secara logika. Yang namanya hujan itu adalah air yang turun dari langit. Kalau kita mengatakan dalam mimpi, simbol mimpi itu, kalau yang mengatakan air, kalau kita sudah bermimpi air, itu tidak jauh dari yang namanya rezeki yang akan datang. Kalau kita teman-teman pernah bermimpi air atau di sungai atau di sumber yang airnya itu bening, itu rezeki. Kalau airnya kotor, itu rasan-rasan dari orang lain ya. Kenapa kok dikatakan hujan emas? Emas itu mulia. Logam yang paling mulia kan di situ. Iya, logam mulia. Jadi hujan emas itu terhentinya tadi di rezeki. Jadi rezeki yang mulia artinya. Yang berkah ya mas. Yang berkah. Berkah untuk sang pemiliknya. Iya. Jadi hujan emas itu agar tidak terhenti hanya rezeki saja, saya tambahi rezeki yang mulia. Arti dari kata itu. Arti dari kata pamor itu ya. Dan di sini saya perdalam lagi tentang hujan emas. Sebetulnya saya dulu pernah menayuh salah satu pusaka hujan emas dan saya mendapatkan gambaran di situ. Pertama terciptanya hujan emas oleh seorang empu. Cuman di situ saya tidak bisa membaca, lebih flashback lagi tentang siapa pembuat pertama hujan emas. Empu pertama yang mendapat titah dari Sang Yang Maha Kuasa membuat hujan emas. Cuman di situ saya dititipkan pesan. Sebetulnya hujan emas itu bukan 212, tapi 21. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena saya sudah mendapatkan gambaran melalui penayuhan di situ. 21 itu artinya 21 itu artinya satu, yang pertama adalah usaha di situ. Terus yang kedua itu yang di bawah, deretan bawah itu adalah doa. Haturkan kepada yang satu kan. Haturkan ke siapa lagi kalau bukan Sang Pencipta, Yang Maha Kuasa. Iya. Jadi untuk pengaliran rezeki itu harus melalui 2 tahap, yaitu usaha dan doa. Kenapa kok bentuknya bulat? Lah ini kok tidak bikin lidi bikin segitiga bulat. Nah, saya jelaskan lagi secara logika. Bulatkan tekadmu kepada Sang Pencipta, usahamu bulatkan, doamu bulatkan, haturkan kepada Yang Maha Kuasa, meminta rezeki itu turun kepada kita. Jadi seperti itu penyampaian yang saya dapatkan, pesan dari Sang Pencipta pertama. Di situ membulatkan tekad dalam usaha dan doanya, haturkan kepada Yang Kuasa. Oh iya masuk akal. Karena kan bulat ini kan nggak ada sudut lancipnya mas. Kalau segitiga atau kotak ini masih ada
apa ibaratnya penundaan kan? Iya. Penundaan. Kalau udah bulat kan ya udah tekad berarti kan, udah tekad ya. Gini wes, secara 100%. Sampean bikin usaha. Nih, kalau nanggung percuma pasti ake glundungnya kan. Banyak glundungnya. Nek wes bulat aku kudu ngene. Tekad ya. Dungune yakin. Dungunya itu istiqomah. Aku kudu istiqomah nih. Siap ini, jam sak ini. Nah, bendino bulat tekad itu. Sinkronkan akal yang dikatakan akal adalah sukma, rogoya iki. Terus sinkronkan pikiranmu dan hatimu, hatukan kepada yang kuasa. Dak usah ado-ado nang din-din-di. Wis nyatukan pikiran ambek hati yang jenengi dalan. Sing maha kuasa iki opo yo? Gampang memutarbalikkan sesuatu kejadian terhadap kita itu. Wong miskin dadi sugih, wong sugih dadi miskin. Seperti itu. Mudah sekali. Semudah itu. Itu. Nek awak dewe paham, ngaji awak dewe iki, akal dan hati ini bersatu, selaras, harapan sudah tertulis, sudah di depan mata kita bahwasanya ini rezeki. Harapan kita di sini rezeki sudah kan, mati di situ. Ya kudu ya kudu ambek awak kan, kudu selaras. Jadi kudu selaras antara awak ambek pusaka iki. Ya opo jenenge rezeki itu melimpah. Seperti itu. Cuman di sini saya melihat pusaka ini menurut saya istimewa sekali. Belum pernah selama ini saya itu menemukan atau bertemu dengan pusaka sekelas ini. Karena di sini terpesan tidak hanya satu, masih ada rahasia empu yang dimana keris ini. Ya saudaraku, barusan mohon maaf agak terjeda karena ada paket datang. Mungkin bisa dilanjut Mas Zainul. Jadi ekspresinya tadi mau dilanjut lagi. Dilanjut lagi. Jadi kalau kita menyampaikan sesuai ekspresi itu masuk. Kalau tidak ekspresinya itu tidak masuk, ya juga susah diterima lah nanti sama teman-teman. Susah. Jadi kenapa saya melihat ada sesuatu yang berbeda pada keris ini? Di sini tidak hanya pamor hujan mas. Di sini saya melihat secara energinya itu ada karakter yang dikatakan saya dulu itu belajar sama senior-senior kiai atau ahli pusaka. Carilah pusaka yang dikategorikan rahasia empu. Baru kali ini saya menemukan pada pusaka ini. Kenapa kok saya katakan di sini ada rahasia empu? Di sini saya melihat selain pamor hujan mas itu disembunyikan oleh empunya. Di dalam pamor ini ada pamor pancoran emas. Pancoran emas ya? Iya. Karena di sini saya melihat di sini ada garis, terus wojonya itu ada dua. Wojonya dua. Garis duanya itu ditutupi oleh pamor yang di sorsoran ini, cuman terlihat, terbuka di sini ada garis lurus membentang ke arah atas. Ke arah atas dan warnanya beda. Warnanya berbeda. Ini yang dikategorikan kalau menurut saya, pengalaman saya juga, ini adalah rahasia titipan empu yang dirahasiakan empunya. Ini energinya sangat istimewa kalau menurut senior saya, Abah. Itu energi yang tingkat tinggi lah. Tingkat tinggi ya. Di situ. Berarti empunya juga garapnya juga istimewa. Terus dia sampai menitipkan satu pesan titipan yang tersembunyi dalam satu pusaka itu, berarti dia punya keistimewaan. Pasti ada alasan kenapa empu ini menciptakan keris sedemikian indahnya, sedemikian tingginya energinya. Mungkin dahulu si pemesan pertama itu kita katakan kalau manusia manusia itu memiliki sifat serakah ya, manusia. Jadi rezeki tidak hanya sekian saja, sudah punya rezeki kasarannya. Di situ ada hujan emas.
cuman dia mau di atas itu, di atas hujan mas yang lain. Wajar lah kalau menurut saya ya, itu wajar. manusia memiliki sifat serakah Ya. seperti itu. Jadi si pemesan itu meminta kepada empu, meminta rezeki di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Ya. Yang untuk namanya hujan mas yang ini ya mas ya. Yang namanya pancoran kan, kalau hujan mas itu kan brutus. Iya. Ya, rezekinya brutus. Kalau pancoran kan ya sampai ya mengalir tanpa henti dari atas di situ. Ya, betul. Nah, kita buka secara mendalam lagi. Pada intinya di situ pancoran mas dan hujan mas itu sama. Unsur kerezekian. Unsur kerezekian di situ ada usaha dan ada doa, haturkan kepada Yang Maha Kuasa. Di sini ada kan garis lurus. Iya, saya juga secara objektif sempat bingung, ini kok ada garis lurus hitam ini. Di situ kalau ngomong tapennya kan di pamor, terus apa ini kok besinya lain? Jadi kan kayak besi kayak hatinya ya, hatinya. Ada hatinya. Kalau kita melihat dari Melatih Ronce itu benang harus ada di tengah dan harus dilempit sama baja kan ya. Melatih Ronce yang original itu juga ini bukan suatu hal yang tiban loh ya. Kalau menurut saya ini pancoran masnya itu rekan. Jadi dibuat disengaja, cuman dirahasiakan. Nah, jadi iling-iling di benak saya itu yang dikatakan oleh senior saya Abah, carilah keris yang rahasia empu. Memiliki rahasia empu. Di situ energinya sangat tinggi. Sangat tinggi. Saya melihat di pusaka ini ya seperti ini, saya rasakan sudah istimewa sekali. Istimewa ya. Pemesannya ibaratnya orang yang ingin di atas rata-rata ya. Di atas rata-rata. Kekayaannya ibaratnya udah kaya, kurang aku jalur sing itu. Yang namanya manusia kan seperti itu kan. Hujan mas kan banyak juga, ada yang sepupu main saya dapat kebu apa tapi udah termahal. Tapi ini beda ya mas. Jadi berbeda sekali. Mas yang tahu saya sempat upload kebu hujan mas bagus lingkarannya. Tapi kalau ngomong rahasia ya cuma lebih ini ya mas berarti ya. Lebih tinggi ini kalau menurut saya. Energinya ya. Jadi kalau ini cocoknya pusaka-pusaka seperti ini sudah mampu selaras dan bisa selaras, nggak sembarangan juga kan milik orangnya yang memiliki dan mampu selaras dan hanya bisa selaras kepada pengusaha-pengusaha besar ya. Yang mampu menguasai kasarannya suatu wilayah atau daerah yang lebar seperti Indonesia, seperti Kalimantan ya. Jadi ini sudah kategori pengusaha besar. Pengusaha besar ya, wilayah yang cocok ya. Lah. Yang cocok. Iya, karena juga banyak cerita. Aku nyimpen hujan mas. Aku dagang jualan lalapan. Cuma aku gak sugi-sugi, mungkin gak selaras. Gak bisa nayunya orangnya. Sinaunya kurang bisa jadi. Bisa juga. Saton wetonnya juga itu penting loh. Iya. Selarasnya pusaka itu saton weton pertama diciptakan pusaka ini sama dengan pemilik yang sekarang. Pemilik yang dulu dengan pemilik yang sekarang, nah itu akhirnya sangat kuat. Sangat kuat. Nanti selarasnya di situ ya tiba-tiba iso tuku ini. Tiba-tiba iso tuku kumah kan. Iya betul. Secara tidak sengaja sakti gerisigi. Nah itu gara-gara saton wetonnya sama. Meskipun tidak disinau. Ya, kalau saton wetonnya itu sama, selarasnya lebih mudah. Tapi kalau saton wetonnya itu tidak sama, bisa juga disinau, diselaraskan dengan cara itu tadi. Mistisnya. Jadi secara logika kan masuk akal kalau menurut saya. Masuk akal. Gimana? Iya, masuk akal. Jadi memang pusaka ini juga kelas-kelasan, tidak bisa. Ya saya masuk, logika masuk karena dulu kan orang pesen ini kan wetonnya lain-lain mas. Terus juga kelasnya, strata sosialnya lain-lain. Ada yang bangsawan, ada kesatria, ada pengusaha. Ya, jadi ada pandito atau sesepuh dulu. Jadi pasti beda-beda, pamor dapurnya beda. Hanya hujan mas ini saya simpen karena unik gitu loh. Secara objektif ini apa garis tengah? Tadi sudah dibahas ya, dapat jawaban. Berarti yang pemesan sebelumnya ini memang orang pengusaha top ya mas. Pengusaha top. Jadi kan contoh beda. Soalnya ini ada dua hujan mas saudara. Ini saya keluarkan sekalian mas ya. Biar enak. Nah ini kan hujan mas Tiban saudaraku yang kemarin saya upload ya. Iya. Tiban itu karena ini seloroknya tapennya jelas.
Di sini ada Rojo Gundolo, di sini ada ini ada Rojo Gundolo ya. Ini juga Tuban sepuh. Cuma di tengahnya sama ini kan beda Mas ya. Beda. Nah, beda. Gitu loh. Beda. Kemarin juga sempat dapat hujan mas kebu dan mas tilam yang materialnya bagus itu juga beda. Yang ini teman-teman saya juga unik, di tengah ini ada garis hitam. Ya mungkin itu kalau segi energi berarti lebih mantap ini. Lebih mantap itu ya Mas. Jadi tapi yang megang memang tinggi. Juga tidak bisa pengusaha kecil ya Mas. Bisa jadi nih Mas ya. Ya. Kalau tafsir estimasi sekedar bisa jadi. Secara logika ini mungkin dulu miliknya saudagar bisnis antar negara. Kalau zaman kerajaan kan antar negara. Saudagar antar negara. Ini luas loh, ini pengusaha besar loh harusnya. Cocoknya harus pengusaha besar. Kalau pengusaha masih merintis mungkin ini mungkin Kalau merintis ya mending inilah. Takutnya kan tidak selaras. Kalau tidak selaras kan nanti percuma. Iya betul. Ya ini kan kelasnya udah kita ketahui lah. Dan masnya meskipun sama-sama sepuh tapi tatanan pamor sama rahasia empu itu ya ini ya berarti ini juga ilmu baru buat saya saudaraku. Jadi saya unik, itu memang unik. Jadi ada hitam-hitamnya ini. Ini mungkin kalau saudaraku lihat tengahnya ini mungkin didetailkan ini hitam. Tengahnya ini kayak ada sodol lanang hitam itu. Tapi besinya hitam, ulung tengahnya. Di tengah pas dari bawah sampai ke atas ya. Itu tadi dibahas sama Kang Zainul pancuran emas ya Mas ya, yang disembunyikan. Karena ada juga pusaka-pusaka Mojopahit pernah kita temui pamornya terbalik. Jadi yang seperti pamor tambal, yang tambal ternyata bukan pamornya yang warna putih itu, tapi yang hitam Mas. Yang hitam. Sampingnya putih. Kan ada yang seperti itu pusaka. Itu di Pakem aja mungkin banyak orang-orang yang belum tahu Mas. Tapi ada yang tus asli bukan buatan sekarang, nggak bisa orang buat tembakan KW super nggak bisa. Ya ini ya saya jadi agak takut ini Mas megang ini ya. Ini berarti memang pantasnya saya seperti dapur naga lah Mas. Contohnya saya kan bukan pejabat, banyak dibeli pejabat, dibeli ada polisi pangkat tinggi, dapur naga saya berikan karena apa? Beliau lebih pantas dari saya dan beliau kuat megang pusaka itu. Secara filosofi beliau juga baik orangnya, bisa menjalankan sesuai pusakanya. Ini kalau menurut saya pusaka ini cocok, cuman kurang pantas untuk Mas Vicky untuk saya ya Mas ya. Jadi ini kelasnya sudah tinggi Mas, mohon maaf saya tidak merendahkan Mas Vicky. Ini kelasnya sudah tertinggi ya. Dari unsur kerejekian, pusaka kerejekian sudah tertinggi ya. Nah, saking ini bisa selaras dengan Mas Vicky ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya itu memang tawaran banyak Mas, sempat beberapa hari lalu juga didatangi dia sini pengusaha lumayan di Lumajang ya, tawaran banyak, ada yang nawar sampai 25, 30 cuma nggak tahu saya kenapa kok aduh eman gitu loh. Eman terus ini wingit, pusakanya ada unsur wingitnya. Kalau boleh lah Mas, saya mengharapkan ini ya adalah nanti ini seorang pengusaha minta pusaka yang benar-benar bisa terbukti kan, minta yang bisa bukteni dalam kehidupan kenyataan ya. Ini mungkin nanti bisi-bisi lah harganya. Bisi-bisi ya. Terus terang memang kemarin yang ini terakhir ditawar sampai 30. Ini harus 30. Di atasnya ini kalau sama ya tidak mungkin kan. Soalnya hujan mas itu banyak, tapi yang ini loh saudara. Secara fisik aja udah dilihat, nanti energi yang tadi sudah dibahas sama Kang Zainul ya, berarti cukup lebih memantapkan lagi kan untuk. Jadi antara objektif fisik dan daleman ibaratnya energi ini juga sinkron. Memang empu yang memang mempunyai spiritual luar biasa juga garapnya tidak mungkin nanggung-nanggung. Gitu. Dari kualitas besi auranya ini ya istimewa lah, saya cukup katakan. Dari Mas Zainul sudah sangat menguatkan apa yang saya rasa. Saya sangat puas dibahas. Untuk motivasi lah. Untuk motivasi. Ya nanti ya kita omong lebih lanjut ya. Yang pasti di atas 25 ya visi-visinya. Iya itu ya, penawaran terakhir segitu. Sampai saya kemarin itu orang wis mas, gak percaya NMAX ku tak tinggal tak jupuk duit mana. Sementara gini, iki NMAX BPKB ini tak jupuk ya. NMAX masih baru beli ya. NMAX kan padahal ya berapa? Ya tahun dapat 1 tahun lah dipakai lah. Nganggep 3 bulan lebih kan. Bukan ngunu Pak, aku ya sanjang ngomong ke orang, bukan ngunu. Aku sih belum
ingin ada niat menjual ini belum, ingin memaharkan ini belum gitu loh. Jadi kan saya memaharkan juga tergantung keretek hati. Banyak soalnya pusaka-pusaka lain yang mau ingin keluar, mau saya maharkan itu banyak. Tapi untuk hujan mas ini saya kok masih berpikir beberapa kali ya sempat. Ini tadi mas dari pembicaraan tadi keinginan ya kalau kemarin sampean sudah mau dilepas, sampean kan nggak tahu secara mendalam, secara yang dikatakan rahasia empu itu gimana, kan belum tahu. Ya mungkin ini ya kejadian inilah yang membuat sampean masih eman. Iya. Pengetahuan itu ditambah belajar dan belajar. Betul. Iya, jadi bisa dibandingkan ya saudaraku ya kualitasnya hujan mas yang ini kalau seperti ini mungkin di teman-teman perkerisan pun di angka nominal 10 juta udah dapat, 10 juta, 15 itu udah dapat. Sudah dapat. Tapi untuk yang itu memang ada ciri khusus ya. Ciri khususnya. Ya kita ngomong aura dan objektifnya juga iya, ada ciri khusus. Terus energi juga iya gitu loh. Makanya yang saya upload duluan ini mas. Kemarin itu memang lama, saya ada 3 sebenarnya hujan mas yang saya simpen nggak saya maharkan, juga ada 1 cuma biasa, yang 1 medium. Dapur lurus juga ya, mungkin kapan-kapan kita bahas ya. Jadi ya ini ada ilmu-ilmu baru lah yang saya dapat, karena secara Jawa kan juga hujan mas ini kerejekian, yang dimaksud rezeki kan bukan cuma rezeki materi juga kan. Jadi ada rezeki sugih kan. Banyak pertanyaan, bisa nggak mas hujan mas itu aku tuh dan mas iso sugih kan, banyak pertanyaan gitu. Padahal hujan mas itu bukan cuma sugih secara materi, tapi secara spiritual ya mas ya. Spiritualnya kan juga gimana mas kalau spiritual? Tanpa bondo, itu ada lagunya itu. Iya, sugih tanpa bondo. Ya tunggu doa, betul. Doa. Dibuktikan sugih tanpa bondo. Nek tunggu itu ya para kiai kan iya, betul ta? Betul. Kiai. Sugih tanpa bondo tunggu sugih ndi ono kiai sing ndak sugih ya sugih kabeh rek. Ono maneh iki yo. Iya. Usaha tok ya londo rek. Londo ya. Logika yang dimainkan. Pokoknya kudu sugih. Usaha itu secara logika dihitung bati ya ikut dijalankan. Ya usaha tok kan seperti itu. Jadi di situ kan sudah saya jelaskan secara spiritualnya, mistiknya yang sekiranya jabarnya itu masuk akal. Di situ ada usaha dan doa. Nek usaha tok dadi londo, logika mainkan, mek dungut tok ya dadi kiai. Ngono. Aturkan kepada sang yang punya kan situ. Iya. Jadi harus selaras ya mas. Selaras. Karena apa, kalau kita mencapai materi tok akhirnya jenuh juga. Orang yang saya punya kenalan uangnya ratusan M, jenuh juga mas. Jenuh. Kiai tanpa memberi kemanfaatan kepada sesama juga jenuh juga. Karena dia cuma nerimo cabisan tok ya bang. Padahal kiai ini bukan cuma nunggu uang cabisan dari orang-orang yang minta doa. Dia juga harus membagikan ilmunya. Ini ada materinya juga harus dibagikan tiap hari raya itu ngasih orang kiri kanan, karena sudah berlebih kan mas. Ya besar. Kalau makom-makom tinggi ya, ini kita ngomong makom tinggi, ada salah satu sejarah kiai mek sholat tok yo jenenge materi kan. Materi itu kan uang. Mek JP nang ngisore sejadah iku ada ya. Dungo tok. Nah, ini ada salah satu di daerah saya juga, santrinya itu ribuan, mangan ditanggung, makannya santri ditanggung sama kiai, tanggung kiai semua. Kok iso? Padahal sing kerja ya dhewean, dungone ya dhewean iki. Ya iku rek mantepe donga. Mek donga tok ndak usah. Kadang ya kiai itu tidak percaya mek donga tok, usaha sambil usaha kiainya. Ya ada juga kayak kiai yang tergantung makomnya ya mas ya. Tergantung makomnya. Iya. Jadi harus sesuai usaha dan doanya, tekad bulat itu yang paling penting ya mas ya. Kalau enggak tekad enggak bisa mas, yang tetap juga. Mamong akhirnya A, B, C, cari pembanding akhirnya enggak jadi gitu. Yang dipilih jelek kadang gitu, seperti itu. Makanya harus tekad bulat dan membawa kemanfaatan ke orang-orang sekitar.
Jadi Aduh, ini ya hujan masnya ini ya nggak tahu siapa nanti yang berjodoh Mas. Itu ngejar temen di jadi sini, gini, Mas, pengusaha Cina ini kan, saya sebagai memaharkan keris, saya juga kan memaharkan juga pusaka-pusaka bagi siapa yang membutuhkan. Kalau menurut saya itu tidak cocok, ya saya kasih. Tidak dikasih ya Mas. Iya. Iya. Jadi lihat orangnya yang memahami cocok apa enggak, daripada tidak cocok kasihan orangnya atau gimana. Takutnya membawa kesengsaraan bagi beliau. Tidak bermanfaat wis tuku ya larang-larang, cuma tidak ada manfaat. Eman duit ya kan, kasihan. Iya, kadang-kadang saya juga gitu Mas. Kadang ditanya ini saya bilang, aduh ini belum saya maharkan. Tapi yang nanya itu pas keretek hati, pusakanya memang mau keluar, ya wis, memang jodohnya. Padahal nominalnya lebih murah daripada yang tawaran pertama loh Mas. Itu. Yang pertama orang ini nawar saya, mahari Mas Wiki 15 juta. Enggak Pak, saya belum keluar. Tapi yang kedua orang tanya, Mas Wiki boleh enggak saya mahari? Saya lihat profesinya ini, terus orangnya ya serius, saya katakan serius, cukup serius, saya mahari Mas Wiki 8 juta. Sebenarnya ditawar 15, ya udah saya punya uang 10 juta. Jenengan ikhlas, sama-sama ikhlas. Ya sudah nggak apa-apa. Kadang kan gitu, berarti kan bukan materi Mas, tapi kan bukan materi. Jodoh-jodohan. Itu pusaka seperti itu. Jadi ya ini juga pembahasan yang fenomenal ya di channel saya ini, cukup detail. Jadi hujan mas itu bukan cuma suge secara materi juga, tapi secara spiritual. Spiritual. Ya, kerohaniannya juga harus suge. Suge apa suge? Doa. Doanya harus suge karena yang suge yang cuma di atas. Kita lah haula wala quwata, enggak ada yang kaya selain yang di atas. Semua kan titipan. Titipan. Jadi ya itu semoga bisa membuat pengetahuan, manfaat buat teman-teman, motivasi. Nggak perlu ngumpulkan hujan mas sampai 10 biji. Tapi perilakunya nggak ada doa, nggak ada usaha, ya nggak bisa. Nggak mungkin uang datang tanpa doa, tanpa usaha. Nggak mungkin. Gitu loh. Sudah ada logika itu kan. Aku tuh hujan mas sampai rego 150 juta. Gue telung biji 150 juta. Tapi gak kerja, gak usaha, gak doa, gak mungkin soge kan ya? Iya. Itu akal logikanya di situ kan. Tapi kalau udah mau tekad bulat usaha ini terus ditunjang pusaka hujan mas, sudah pasti bisa dipastikan. Insya Allah. Kesuksesan ada di tangan Anda. Iya. Apalagi ya tadi manusia sifatnya memang serakah. Udah kaya, pengen lebih kaya lagi. Ya mungkin yang pemesannya dulu yang salah satu hujan mas yang istimewa ini ya saudagar yang memang udah kaya memang. Kaya tapi masih serakah. Ingin menguasai bisnis di wilayah Jawa Timur itu sudah saya pegang. Saya ingin menguasai Jawa Tengah, Jawa Barat juga untuk mengembangkan itu mas sayapnya betul-betul sampai mancanegara. Ya masuk akal itu. Itulah. Ini Kang Zainul juga bawa pusaka ini, mungkin boleh saya lihat-lihat. Jadi yang pusaka yang mana yang bisa di review selalu saya bawa di sini adalah salah satu pusaka ya menurut sinaunya Kang Vicky dulu.